Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kendati kedatangan malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, akan tetapi para ulama berusaha atau berijtihad untuk memprediksi kapan malam mulia tersebut jatuh. Kita bisa mengacu pada pendapat-pendapat yang mereka kemukakan. Kendati pada akhirnya kita juga berkesimpulan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar tetap menjadi misteri karena tidak bisa diprediksi ketepatannya 100%. Kiranya semua pendapat ulama terkait prediksi malam Lailatul Qadar kita kemukakan di sini, rasanya juga tidak akan cukup untuk dimuat dalam video yang singkat ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri menghimpun setidaknya ada 45 pendapat terkait waktu terjadinya malam tersebut. Hanya saja dari sekian pendapat yang ada itu, beliau berkesimpulan bahwa argumen yang paling kuat adalah yang mengatakan terjadi pada tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan. Itu sesuai yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Pada mulanya Lailatul Qadar itu tidak dirahasiakan. Begitulah salah satu petikan hadis dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya tahu secara akurat kapan terjadinya malam mulia ini, dan beliau sudah berencana membocorkan informasi tersebut. Akan tetapi, Nabi Muhammad tiba-tiba membatalkan rencana tersebut sebab ada dua orang yang saling mencela dan ribut. Dan sejak saat itu, Nabi seolah-olah itu dibuat lupa. Dan Lailatul Qadar menjadi sesuatu yang misterius. Sekali lagi, pada intinya, Lailatul Qadar tidak akan datang pada mereka yang dalam hatinya masih ada kebencian terhadap sesama. Imam Syafi'i berpendapat dengan lebih spesifik lagi bahwa tanggal jatuhnya Lailatul Qadar itu pada tanggal 21 dan 23 Ramadan. Kedua tanggal tersebut menurut Imam Syafi'i lebih potensial untuk terjadinya Lailatul Qadar. Sedangkan mayoritas ulama termasuk Syekh Nidhamuddin An-Naisaburi berpendapat bahwa jatuhnya Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 Ramadan. Itu dikutip oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Para ulama kemudian berusaha meneliti pengalaman mereka masing-masing di dalam menemukan Lailatul Qadar. Menurut keterangan I'anatut Talibin, itu yang dikarang oleh Abu Bakar Asy-Syata, mengutip pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir Ramadan, lebih-lebih pada malam ganjilnya, dan yang paling diharapkan adalah pada malam 21 atau 23 Ramadan. Di antara ulama yang menyatakan bahwa ada kaidah atau formula untuk mengetahui itu adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan As-Sadili. Bahkan dinyatakan bahwa Syekh Abu Hasan semenjak balik selalu mendapatkan Lailatul Qadar dan sesuai dengan kaidah tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali, juga para ulama lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Asy-Syata di dalam kitab I'anatut Talibin, bahwa
Cara untuk mengetahui Lailatul Qadar bisa dilihat dari hari pertama dari bulan Ramadan. Yang pertama yaitu jika awalnya jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Jika awalnya jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Jika awalnya jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-27. Jika awalnya jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-25. Jika awalnya jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-23. Imam Abul Hasan Asyadzili menyatakan, semenjak saya menginjak usia dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset dari jadwal atau kaidah tersebut. Itu artinya Abul Hasan Asyadzili dengan memakai kaidah yang telah disampaikan di dalam kitab I'anah tersebut selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umat Islam sebagai bentuk rahmat dan anugerah agung yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Maka setiap umat Islam yang berhasil menjumpainya akan sangat beruntung. Lantas, adakah tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar dan tanda-tanda bagi orang yang mendapatkannya? Itu telah disampaikan oleh Sayyidah Aisyah sebagaimana riwayatnya yang mengatakan, wa min alamati Lailatul Qadri riqqatul qalbi kama qalat Aisyah alla tajidu fi nafsika ahyanan riqqatul qalbi wa dim'atul aini fadzaka idza sofahaka Jibril. Artinya adalah termasuk dari tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar yaitu adalah ketenangan hati. Sayyidah Aisyah mengatakan, apakah engkau pernah menemukan dalam dirimu ketenangan hati dan air mata berlinang yang tanpa sebab? Maka itulah saat di mana malaikat Jibril bersalaman denganmu. Dengan demikian, jika di malam bulan Ramadan, terutama di 10 malam ganjil akhir, telah ditemukan dalam diri kita ketenangan hati yang begitu nyaman, dan pada saat yang sama diketahui adanya tanda-tanda malam Lailatul Qadar, maka kita diharapkan bahwa kita termasuk dari orang-orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita semua dipertemukan dengan malam yang agung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.